Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Story. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Selamat siang semua, goyang-goyang. Kita lagi di mobil nih sama Abang Inyoman Adiperi. Bang, bukan apa bang? Sedikit ya, aja sedikit. Jangan ya. lagi virus kan. Gitu Kita loh. melanggar protokol loh. Nggak boleh. Ya, kan gue madep sini, gue nggak madep lo. Iya, tapi kan jaraknya nggak boleh. Terus, ini kan 1,5 gua di mana? meter. Ya, kita nih lagi mau ke puncak. Jadi ceritanya hari ini tuh hari ulang tahun Ganas, Man kacamata. Gerakan Anti Narkoba Nasional ke-13. Nah, aku lagi sama langsung nih sama ketua umumnya, ya kan? Apa kabar bang? Wih deh, ganti kacamata. Baik. Luar biasa bang kita. Baik. Kok gue jadi pengen pakai kacamata juga sih? Ya. Kita untuk menghindari virus. Apa hubungannya? Ya bang, gimana nih Ganas sudah 13 tahun. Jadi Bang Nyoman ini dia itu founders juga ya, pendiri organisasi masyarakat di bawah BNN, Ormas Anti Narkoba Ganas. ya, Gerakan Anti Narkoba Nasional Ganas. Jadi dulu berarti 13 tahun lalu itu 2007 ya bang? Nah, 27 September. 27 September. Sekarang tanggal berapa? Pas banget hari ini. Iya, besok. Besok. Iya. Jadi kita malam ini cerita mau api unggunan ya bang ya? Iya. Oh, Ya, gitu. acara doa bersama lah dalam rangka virus non alam ya katanya. Virus non alam. Iya kan, wabah kan, Oke. wabah virus non alam kan. Nah dulu bang, gue mau nanya nih bang ya. Jadi ceritanya kan aku sekitar 5 tahun lalu aku diangkat lah. 5 tahun lalu apa 6 tahun lalu ya gue jadi duta ya bang ya? Duta Ganas. Sekitar itulah ya. Cukup lama. Lebih kali ya. Lebih lah ya. Nah gue mau nanya nih bang. Dulu 2007 kok bisa kepikir lu mau bikin organisasi yang sekarang tuh udah cukup luar biasa besar dan dikenal masyarakat loh bang. Itu awalnya gimana bang ceritanya? Ya, yang pasti pertama saya adalah orang yang tidak suka berorganisasi. Oke. Jadi awalnya bukan pengen bikin organisasi? Bukan, sama sekali bukan. Saya tahu banyak organisasi, memang ada sedikit kekhawatiran dalam diri saya yang paling dalam terkait dengan dulu ya, zaman PKI itu. Buset. Iya, saya nggak ngerti lah namanya ini kan diwawancarai, saya menjawab kan. Iya, gua kan menanggapi. Nah, iya. Nah, kekhawatiran nanti ya ada masalah lah kalau kita ikut organisasi. Kalau organisasi itu benar gitu loh. Jadi lu kalau organisasi itu nggak benar, gak mau sifatnya tuh organisasi karena apapun bentuknya nanti itu kita dibawa-bawa ke hal-hal yang negatif, ya udahlah nggak usah gitu. Oh, jadi ini awalnya apa kayak komunitas atau apa bang? Lu bikin apa nih awalnya kekhawatiran saya sebagai orang tua yang mempunyai keluarga dan mempunyai anak. Kekhawatirannya bentuknya apa? Anak saya waktu itu sedang menginjak remaja, masih sekolah SMA. Kenapa bandel? Yang satu lagi masih waktu itu SMP ya, Usman ya. SMP, nomor 2 SMP, yang nomor 1 SMA. Kekhawatiran saya karena saat itu saya mendengar dari kawan-kawan saya, ada beberapa kawan saya yang meninggal karena narkoba. Teman abang meninggal karena narkoba? Iya. Oh, saat itu tuh ya. Pecandu ya bang ya? Ya make dia. Boleh lu sebut nggak namanya? Dikenal nggak sama masyarakat? Enggak ya? dikenal. Itu Pokoknya kawan-kawan saya main, tetangga saya waktu itu di Pondok Kelapa. Karena saya dulu abang tinggal di Pondok Kelapa. Terus? Jadi kekhawatiran saya begitu mengkhawatirkan, bagaimana cara saya menasehati anak saat itu, sesuatu yang nggak bisa saya. Bagaimana caranya gitu loh. Nah, terus saya nggak tahu dari mana ide itu. Tiba-tiba saya udahlah, untuk menasehati anak saya bikinlah sebuah organisasi. Oh gitu. Nah, organisasi ini akan memberikan satu pesan.
kepada anak saya itu ngelihat saya gitu loh, bapaknya itu aktif atau punya kegiatan yang anti narkoba. Itu aja, tidak pernah terpikir berkontribusi untuk negara, merubah negara, menyelamatkan generasi muda, menyelamatkan, nggak ada. Gitu ya. Secara simpelnya saya hanya mungkin dengan saya membuat organisasi anti narkoba, dengan cara itulah saya mampunya menasehati anak saya dengan cara tidak langsung dan dia melihat saya, kegiatan saya. Nah, terus tanggapan dari anak lu gimana, Bang? Ya. Setelah melihat bapaknya bikin... Saya kan mulai itu kumpul orang, pasang spanduk, foto-foto. Lu pasang spanduk di rumah? Iya kan? Serius? Iya kan, depan rumah kan, kantornya kan depan rumah. Oh gitu, Ya. Oke, depan rumah. Mulailah anak saya marah-marah gitu. Anak saya marah-marah. Kenapa mereka marah? Ya katanya norak gitu. Ya iyalah, bener juga Iya, sih. Iya. ya namanya anak zaman itu ya. Iya. Papa norak gitu. Dalam hati saya, padahal untuk dia sebenarnya saya nggak ngomong, saya diemin aja. Dan saya tuh waktu itu sering kumpul juga depan kantor itu, depan rumah itu dengan banyak orang. Dan saat itu saya senengnya tidur di depan rumah. Rumah saya kan ada di depan rumah lagi. Nah di depan rumah itu kan rumah kosong, rumah tempat nongkrong untuk kantor. Dan saya itu sering tidurnya di teras. Di teras rumah, di depan, di pinggir jalan lah itu istilahnya gitu. Pakai selimut, pakai bantal, tidurnya di apa namanya, tempat tidur bambu itu. Nah timbulnya ide nama Ganas itu juga. Ya mungkin hasil diskusi tiba-tiba nggak tahu timbullah nama Ganas, N-nya double. Gitu. Berarti itu yang bikin abang juga ya? Waktu itu foundersnya berapa orang, Bang? Saya founder ya, co-foundernya ada 2. Oh siapa? Ya Sebutin aja. ada namanya, karena di dalam akte pendirian tuh harus minimum 2. Saya carilah partner saya di kantor lawyer saya waktu itu, namanya Jamson Purba. Oh, halak kita. Bah, iya. jangan-jangan Ton Mangago itu. Jamson Purba dan Pak Mansur. Pak Mansur. Iya. Oh, jadi Disitulah bertiga ya kami awalnya ya. membuat akte dan dinotariskan di akte notaris Edi di Salemba tahun 2007, 27 September. Nah, sekarang gini Bang, ternyata kan organisasi masyarakat, ormas ya, ormas anti narkoba Ganas. Ya, itu kan banyak banget ya di Indonesia ya. Lo tau nggak sekitar berapa sih, 40-an, 50-an? Ya lumayan ya segitu, ada lebih banyak mungkin. Banget gitu, bahkan ya ada juga yang kita banyak udah kenal karena anggotanya bahkan pendirinya tuh orang-orang terkenal, pejabat-pejabat, banyak ini juga aparat ya kan. Nah, bedanya Ganas sama organisasi masyarakat gerak anti narkoba yang lain itu apa bedanya? Saya saat itu hanya berpikir, banyak saya lihat organisasi itu foundernya adalah orang-orang yang dikenal, boleh dikatakan tokoh, dia juga orang pemerintahan seperti organisasi anti narkoba lainnya. Saat itu saya hanya berpikir, Ganas yang saya buat tidak menghadirkan tokoh untuk menjadi pendiri, tetapi bagaimana Ganas akan melahirkan tokoh, malah begitu berpikirnya. Gitu. Iya, artinya Ganas ini tidak menghadirkan, mengajak tokoh itu untuk mendukung berdirinya organisasi Ganas kami, tetapi saya hanya berkomitmen dalam diri saya saat itu, bukan menghadirkan tokoh, tetapi bagaimana Ganas ini nanti akan melahirkan tokoh. Oh gitu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, kalau saya menghadirkan tokoh yang cukup dikenal, cukup disegani dan berpengaruh di dalam sebagai founder dan co-foundernya, saya sebagai penggagas itu dan saat itu saya berkeinginan menjadi ketua, BNN, depan BNN, terus depan kantor BNN.
kalau saya menghadirkan mereka, kalau saya membuat sebuah mazhab boleh dikatakan ya, cara-cara yang berbeda ke depannya atau visi misi organisasi berbeda, pasti akan ada pertentangan dari tokoh itu. Karena pasti dilarang, ini nggak sesuai dengan aturan, ini bertentangan, tidak sesuai dengan aturan, norak lah apa segala macam. Saya tidak mau. Jadi abang nggak mau. Saya nggak mau direcokin. Nah itu dua alasan saya. Satu, tidak mau direcokin dengan visi misi saya. Saya kan akan membuat visi. Visi ke depan itu apa sih organisasi Ganas itu gitu. Iya. Luar biasa juga ya, lu punya ternyata dari istilahnya hal-hal sepele, bukan sepele lah, sebenarnya awal yang simple ya kan. Iya, tadinya hanya mau hanya ngasih untuk ke anak, kasih contoh ke anak bahwa untuk menjauhi narkoba, tapi abang nggak bisa gimana nasihatin langsung, ya. akhirnya malah kita dinasihatin nanti kalau anak. Nah sekarang gue tanya bang, bedanya yaitu bedanya berarti kalau di ormas Ganas ini nggak ada tokoh-tokoh, justru abang ingin menciptakan tokoh. Ya kan. Nah sekarang gue tanya, siapa aja udah lu ciptain tokoh dari Ganas? Ternyata saya sendiri. Artinya lo branding sendiri lo ya? Enggak tahu. Saya merasa memanfaatkan. Bukan saya diundang oleh televisi itu bukan karena saya bayar. Saya memang diundang oleh mereka, oleh Metro TV, oleh TV One, oleh TV di Belanda, oleh El Sinta, oleh El Sinta Surabaya, oleh banyak media lah. Ya betul. Jadi teman, kalau ada kasus narkoba yang lagi ini ya kan gitu, wah itu banyak banget wartawan langsung nyari Bang Nyoman ya kan, kita panggilnya Bang Nyoman itu untuk diinterview. Nah bisa sampai TV, radio, semua media lah gitu. Jadi sebenarnya tokohnya dia nih yang ya saya juga nggak tahu. Saya pikir saya baru menyadari gitu loh, ternyata media atau wartawan itu kan punya naluri, dia punya barometer, punya indikator tersendiri untuk sebagai narasumber itu siapa gitu. Saya baru menyadari gitu. Dan juga teman, jadi Bang Nyoman ini juga backgroundnya sebenarnya seorang lawyer, jadi bisa membahas narkoba ini dari sisi hukum juga dan sangat detail lah gitu ya. Jadi itulah keuntungannya atau itulah nilai plus dari lu Bang. Ya, dan saya hanya saat itu berpikir, setelah saya mendirikan organisasi Ganas itu, saya berpikir untuk apa saya mendirikan organisasi anti narkoba yang sejenis, yang sudah begitu banyak eksis dengan cara-cara yang sama. Ya untuk apa? Betul. Ya mendingan saya ikut organisasi yang lain dong. Kalau saya membuat organisasi sama dengan visi misi yang sama. Iya, tapi kan gini Bang. Nah, sehingganya saya tahun 2007 itu pertama yang saya lakukan, sehari setelah membuat akte saya langsung berangkat ke luar negeri. Apa tes studi kasus atau? Artinya saya hanya mencoba mencari atau bertukar pikiran dengan organisasi anti narkoba yang milik pemerintah yang ada di luar negeri. Artinya kalau Islam mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina kan, itu ada pepatah. Jadi abang sampai ke Cina? Waktu itu karena nggak ada ongkos, ongkosnya baru sampai di Malaysia ya, saya pergilah sampai Malaysia dulu kan ke negeri Cina gitu. Nah, tapi gini loh Bang, ya kalau abang bilang bedanya sama yang lain itu hanya di tempat kita nggak ada tokoh, justru mau menciptakan tokoh. Terus abang bilang juga tadi bahwa ya kalau kita sama aja mendingan kita gabung yang udah ada, yang udah eksis. Tapi kan banyak juga orang walaupun sama mau bikin ya dia mau eksis juga dan dia pengen ya nggak mau diatur-atur seperti yang abang bilang itu. Nggak mau saya, karena saya berpikir jangankan saya bertindak, saya berbicara pun saya meyakini Tuhan memberikan sebuah penilaian terhadap apa yang saya ucapkan. Jangan saja saya bertindak. Dengan saya berucap pun mudah-mudahan Tuhan memberikan satu penilaian tersendiri terhadap apa yang saya sampaikan. Nah sehingganya saya mencoba pergi waktu itu bayar fiskal itu.
masih pakai fiskal. Bayar itu 2 juta kalau nggak salah. Pakai duit sendiri itu. Ke sana itu. Ya iyalah. Saya datanglah ke anti dadah di Kerajaan Kuala Lumpur. Terus apa yang abang dapat dari sana? Ternyata di sana itu pecandu narkoba yang tertangkap menggunakan narkoba itu mendapatkan tidak dihukum penjara. Oh gitu. Ya, padahal dia dulu orang-orang anti dadah di Malaysia itu banyak belajar di Indonesia. Banyak belajar ke BNN, banyak belajar ke Indonesia ya tentang bagaimana penanganan narkotika. Iya. Tapi ternyata di Malaysia itu dibedakan antara pecandu dengan pengedar dan bandar. Mereka tidak dipenjara. Mereka tidak dipenjara. Udah. Oke, situ. Mereka tidak dipenjara. Jadi mereka masuk rehab gitu ya? Iya, 2 kali tapi ya. Maksudnya Jadi 2 kali misalnya gimana? pertama ketangkap pakai narkoba atau pecandu narkoba di rehab. Oke. Terus ketangkap lagi di rehab lagi. Kalau ketangkap lagi. Setelah yang ketiga baru mereka dipenjara. Oh, jadi kayak test case lah, bisa nggak nih diobatin Iya, ya kan? betul. Kalau nggak bisa juga baru 1 kali, dihukum. oke, 2 kali, oke, 3 kali baru dilakukan proses pidana gitu, di penjara gitu. Gitu. Abang lo ngapain? Enggak. Mesra amat liatnya. Oh gitu. Jadi abang dapat sesuatu di sana ya dari istilahnya survei atau riset lah. Iya, kebetulan waktu itu anti dadah di Kuala Lumpur. Apa tuh anti dadah? Oh, maksudnya di kotanya, bukan anti dadah yang di Putrajaya, yang di pusat pemerintahannya. Oh, kirain anti dadah ini kan. Nah, sekarang gini Bang, beberapa tahun ini Ganas kan lumayan Bang, istilahnya lumayan dikenal lah sama masyarakat karena Abang juga sering tampil di TV, bawa nama Ganas, bawa nama masyarakat juga lah gitu ya. Memang ya sebenarnya gue tahu sih, tinggal gue pengen lo share juga gitu. Mazhabnya tuh apa sih Bang sampai jadi sekarang banyakan lo yang diundang daripada ormas-ormas lainnya? Ya enggak juga sih. Karena lo udah sama dengan visi misi pemerintah atau gimana Bang? Saya pikir ya itu yang katakan visi saya, bagaimana menyelamatkan dengan tidak melakukan pemenjaraan terhadap pecandu atau penyalahguna. Padahal dulu kan 2007 ya. Ya, padahal dulunya itu kan orang-orang yang nyimeng di pinggir jalan, orang yang ngelem semuanya masuk penjara. Makanya penjara tuh penuh, bahkan di atas 50% itu kasusnya narkoba semua ya kan. Apa pecandu narkoba ya kan Bang? Betul. Nah, jadi Abang mazhabnya istilahnya lebih menekankan ke rehabilitasi gitu. Terhadap penyalahguna, pemakai dan pecandu. Iya. Harus dibedakan antara bandar, pengedar dengan pecandu narkoba. Itu sistem gitu ya, pemidanaannya. Oh gitu. Ya. Padahal dulunya negara 2007 itu belum ada semua. Ya, penjara. Ya. Jadi undang-undang narkotika itu baru mengenal namanya rehabilitasi itu di 2009. Oh. Gitu. 2009. Begitu kami berdiri 2007 itu orang terbelalak saya ngomong seperti itu. Tapi saya banyak yang defense lo nggak? Bukan defense, banyak attack lo nggak maksudnya? Saya sudah gitu, menyiapkan diri, ya boleh dikatakan secara ilmiah lah. Artinya kalau berdebat secara ilmiah, kami akademik, kami akan bisa pertanggungjawabkan, bukan asal ngomong. Minimum ada 2 alasan yang mendasari kenapa Ganas punya visi berbeda dengan organisasi lain, gitu. Jadi seandainya organisasi yang sama tidak setuju dengan kami nggak ada masalah. Iya. Seandainya dia menyerang saat itu 2007, kami tidak masalah. Karena kami mazhabnya, menurut kami itulah yang baik. Iya. Artinya gini, kalau sistemnya tidak benar atau tidak baik, saya pikir tujuannya itu tidak tercapai atau bahkan tidak maksimal. Betul. Tetapi kalau sistemnya benar, baik, mudah-mudahan tujuan itu akan tercapai. Jadi lebih ke Abang pengen merubah sistemnya. Gitu iya ya, dong. Kalau sistemnya betul. bagus, otomatis outputnya juga akan bagus. Nah, tapi Bang itu dia Bang, ternyata apa yang Abang sudah kumandangkan itu didengar pemerintah dan sekarang 2009 malah sudah di undang-undang narkoba justru masuk itu. Masuk, jadi udah ya Abang, menurut Abang itu pemerintah bikin undang-undang itu
Itu berdasarkan apa yang abang udah keluarin atau gimana, Bang? Nggak tahu karena saya tidak ikut di pembahasan di DPR ya. Oh gitu, tapi Iya. bisa sama akhirnya sejalan kita sama pemerintah ya, Bang ya? Nah itu yang saya surprise-nya ya. Saya juga tidak tahu kenapa Nah, bisa sama akhirnya Sejak gitu. 2009 itu Dan, karena iya. mazhabnya udah sama, Bang banyak tampil lah jadinya ya. Ya berbeda. Orang berpikir ini gimana sih anti narkoba kok membela orang yang ditangkap karena pakai narkoba. Jadi Iya. masyarakat itu banyak yang antipati, banyak yang bertanya, banyak yang bingung. Tapi kalau kita kasih tahu justru dia malah angkat jempol. Iya ya. Justru itu yang kita harapkan Pak katanya. Itu yang benar malah gitu. Iya, soalnya gini loh, orang tuh kalau Kita udah sakau- sampai nih di rumah dinas DPR ini Bu. Oh gitu, Pak. Ya, saya ngambil buku tentang 4 pilar ini mau kita bagikan di acara nanti. Oh, Di itu, Man. abang mau turun atau gimana? Saya turun sebentar gimana? Oke, siap. Bisa ya? Boleh. Sebentar. Apa sih yang nggak boleh? Ya, kembali lagi. Kita udah ambil tadi apa buku 4 pilar, udah makan, udah pakai jaket, udah Iya. siap-siap menuju ke Mana buku 4 pilar nih, Man? Buku 4 pilar mana? Coba. Ya, Iya. ini terdiri dari 4 buku. Oh, buku 4 pilar tuh 4 Iya, buku maksudnya iya, nih nanti kayak Bu gini. Risma dikasihkan. Ya, nih kayak gini nih. Ini dari Ganas atau apa? Bang? Enggak, dari titip pesanan dari Komisi 8 Pak Komangko Heri karena nggak bisa hadir. Oh, iya Rencana iya. ketua anggota Komisi 8 Pak Komangko Heri rencana hadir di ulang tahun Ganas di Cisarua, cuman nggak bisa beliau nitip ini Iya, oleh-oleh. Oke, kita lanjutin nih Bang ya. Kita udah makan berarti udah ini loh ya. Udah kencang lagi ya otak kita ya. Nah, yang tadi tuh Bang, kan orang tuh kalau misalnya dia kena, dia pecandu, sebenarnya itu kan korban ya kan Bang? Ya nggak korban lah. Korban itu kan kalau orang dipaksa. Oh, kalau keinginannya sendiri Yang kan enggak korban? bukan korban. Oh. Kalau secara hukum itu kan dia menyalahgunakan narkotika dipidana. Nah, kedua Atau dalam bahasa kedokteran itu bahasa umumnya pemakai. Kalau dalam bahasa kedokterannya pecandu. Oh. Kalau korban itu dia dipaksa untuk menggunakan. Kalau dia dibujuk itu kan enggak juga. Tapi kalau dia sudah dibujuk? kadung make, korban dong. ya istilahnya dibujuk kan orang sebenarnya dia menyalahgunakan dengan cara sadar. Nah, kalau banyak nih Bang, kasus gue kan sering juga pelayanan ke penjara ya Bang ya. Banyak banget namanya kurir, itu Bang dijebak. Jadi dia nggak make, dia juga nggak tahu isinya apa, hanya diupahin untuk nganter barang doang. Itu hukumannya tuh lebih dari kadang-kadang lebih dari 5 tahun, lebih dari 8 tahun. Itu kan kasihan banget Bang. Menurut lo gimana? Iya, Kalau kurir loh, dia bukan pemakai loh. Dia hanya iya. yang mungkin Justru posisi kurir itu dijebak gitu loh. enggak juga lah. Posisi kurir itu adalah posisi yang sangat strategis dalam peredaran narkotika. Dia adalah jembatan, dia adalah penyampai, dia adalah yang menghantarkan. Kalau nggak ada kurir, barang itu nggak nyampe. Ya tapi kan dia juga nggak tahu isinya apa. Nggak mungkin kalau orang dititipin sesuatu, artinya pura-pura tidak tahu dengan tidak tahu itu beda. Gitu Nah, loh. kalau ada orang yang masukin, maksudnya sengaja memasukkan, gue nggak tahu kalau dia nih masukin ke tas gue Nah, nih. disitulah itu gimana? gunanya peran itu pengacara. Disitulah perannya kalau memang di situ ada CCTV. Oh. Mungkin ada sidik jari, karena dalam bahasa hukum itu kan di 114 itu 114 itu kan menguasai, Oke. nggak usah memiliki pun. Misalnya ada barang di situ kan dianggap menguasai walaupun bukan memiliki. Gitu, jadi menguasai, memiliki. Berarti dia kenanya di itu ya, Menguasai yang pasal itu. Ya, menguasai itu ya. Karena itu kan kadang-kala mereka kalau sudah tertangkap, mereka kebanyakan mengatakan tidak tahu itu barang apa. Tapi kalau memang bisa dibuktikan secara hukum, artinya misalnya orang cewek kerja di luar negeri gitu loh, kenal cowok, terus baik, suka membantu dan sebagainya, dan suatu ketika dia diajak pergi shopping lah. Pergi shopping. Nah, saat dia mau pamit itu
sebenarnya karena tasnya sama dituker. Oh. Bisa ini kejadian. Ini kan ilustrasi ya. Iya. Ini misalnya saya dengan Risma kenal udah baik, terus pacaran. Nah tiba-tiba ya dia pulang ke Indonesia dikasih duit lah sama dia yang banyak kan. Terus pas dia pamit ditukar itu barang. Lu yang tukar tas gue. Tasnya yang sama. Saya yang tukar tas yang sama. Nanti begitu sampai di Indonesia atau di mana, dia bilang itu nanti itu dititip gitu. Tapi dia kan nggak tahu itu bahwa itu ditukar. Nah kalau ini kejadiannya ini sangat berbahaya. Iya, dijebak berarti kan kalau itu Bang. Iya, ketidaktahuan, terjebak gitu. Terjebak. Nah ini kalau itu jatuhnya bukan kurir. Dalam konteks dia tertangkap itu kan dianggap tuh dia kurir. Padahal dia itu kan tasnya ditukar kan, diperalat secara tidak tahu. Iya, betul. Tidak sengaja dia dianggapnya oleh hukum itu sebagai kurir. Iya. Gitu. Nah, dia di mana bisa membuktikan bahwa itu bukan tasnya dia? Kan sulit. Iya, misalnya lu naruh di mobil lo nih, lu taruh sesuatu di tas gue, kan ada CCTV Bang. Nah itu yang sulitnya. Artinya kita kan bergaul juga kan harus hati-hati, berteman harus hati-hati dengan siapa kita bergaul, tujuannya kemana dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi itu, tasnya ditukar dengan warna yang sama. Nah kalau dia tidak bisa membuktikan si cewek itu, nah kalau barangnya ya mending masuk penjara. Nah kalau barangnya banyak, itu dia, kalau ada 10 kilo, nah hukuman mati dia. Nah itu gimana Bang? Menurut lo adil nggak gitu loh? Ya kan harus menyatakan seseorang sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana. Dalam hukum itu kan harus ada 2 bukti dari 5. Minimal 2 ya? 2. Ada saksinya, ya kan, ada petunjuk, ada bukti. Nah ini kan sulit ininya membuktikannya. Sebenarnya waktu dia nuker di tas itu sebenarnya di tempat apa namanya, di tempat shopping mall, di tempat mall. Itu sebenarnya bisa ditelusuri. Artinya apa? Penyidik ini bukan saja dia mencari atau membuktikan kesalahan orang, tetapi dia membuktikan juga omongan orang ini bahwa orang ini ditukar. Bukan ditukar, dia bukan dia yang punya barang itu. Dia harus bisa dia mengatakan itu tasnya memang. Iya dong, tasnya kan sama. Iya. Itu tas saya, Pak. Cuman isinya bukan itu. Nah, kan orang nggak berpikir. Ini orang bohong, mana masuk akal. Benar. Itu tasnya dia tapi bukan isinya. Iya. Kalau itu tas kau berarti kan isinya itu kau punya. Betul. Karena dia dikerjai istilahnya kan. Iya. Oleh sindikat narkotika internasional. Iya. Nah, itu terjadi. Nah, kalau dia dibawa 55 kilo, di atas 1 kilo, itu kan udah hukuman mati. Iya. Makanya bapak gue tuh selalu wanti-wanti dari zaman dulu ya, masih gue sekolah. Kamu ya kalau misalnya, apalagi gue penyanyi Bang, kalau misalnya gue nyanyi di tempat di karaoke lah atau apalah sama teman, itu jangan bawa tas yang terbuka. Betul. Harus tas yang ada sletingnya tertutup. Terus kalau misalnya minum Bang, misalnya mau ke toilet, udah abisin minumnya atau selesai. lu jangan minum. Itu bapak gue selalu tapi soalnya orang tuh otaknya kita nggak tahu kan Bang, dia apa tujuannya, kadang-kadang baik, kadang-kadang memang unsur daripada kurir itu di situ memang agak kita rancu ya, mengerikan juga. Kasihan mengerikan karena dia di situ unsurnya menguasai. Walaupun dia tidak memiliki, menguasai. Kalau dia bukan itu barangnya dia, kayak mana dia pikir itu. Itu dia. Jadi yang kasihan maksudnya kalau bandar jelas memang bisnisnya. Kalau pecandu kan udah jelas dari tes urinnya. Nah, kalau dia tidak bisa, kurir itu loh. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan secara hukum, akhirnya kalau dia dihukum mati terus ditembak. Itulah kan. Makanya gue kesian karena gue udah ngeliat tuh banyak orang-orang yang di posisi seperti itu Bang di penjara. Nah, disitulah diperlukan ahli hukum yang bisa memberikan bantuan. LBH itu ya, karena kan mereka rata-rata juga orang-orang susah. Banyak lah kalau kurir. Kalau bandar mah udah kaya-kaya semua Bang. Bedanya itu kalau kurir kadang-kadang baru sekali kena gitu, karena dia mungkin nggak berpengalaman atau kurang canggih atau yang namanya
terlalu polos gitu loh. Dan kita juga mesti ini juga ya Bang ya, mesti pinter juga, mesti bijak juga. Iya. Misalnya Bang, ini Riz titip ya, terus lo kasih duit sekian, kan aneh banget. Iya. hanya apa, suruh bawa kok dapat upah gede nih, jangan-jangan sesuatu. Makanya kita juga mesti jangan bego ya kan. Iya, betul. Ya kan Bang? Iya. Nah sekarang kembali lagi ke Ganas nih Bang ya. Nah Ganas ini kan udah berkiprah asik 13 tahun. Lo tau nggak? Gue tahu nih yang namanya lo punya mau angkat. Nggak apa-apa, angkat. Lu punya kader-kader atau lu punya pengurus tuh udah gonta-ganti bala, banyak yang orang-orang inti tuh udah ada di ormas lain Bang. Itu tanggapan lu gimana? Oh enggak ada lah. Mau gue sebut. Ya artinya gini. Malah udah bikin ormas lain. Ya artinya kita kemana Man? Oh ya sih. Itu ya, normal atau gimana menurut lo Bang? Atau lu cuek ya, aja atau? Kalau di organisasi masyarakat ini, ya setelah saya berkecimpung, mendirikan, terus berkumpul dengan banyak orang, kita tuh nggak boleh pakai perasaan. Oh, jadi ya itu normal lah ya. Iya, nggak boleh pakai perasaan. Ya? Iya, nggak boleh, karena yang namanya organisasi masyarakat, banyak orang yang berkumpul, terus kita kalau kita sakit hati ya bisa bubar organisasi. Ngobrol. Gitu. Iya sih, makanya gue bilang kan Cibubur lewat. Kadang-kadang kan duri dalam daging itu nggak bagus ya Bang, mendingan dia kesana lah gitu kan. Kadang saya pun sering dibilang oleh anggota saya, dalam tanda kutip, saya juga pakai narkoba gitu. Serius nih Bang? Iya. Katanya dari omongan orang lain. Oke. Ya saya sih. Ya Bang, makasih Bang. Coba jujur Bang, di acara gue nggak ada jaim-jaim ya. Coba jujur, lu pernah nyoba nggak sih? Ya pernah lah dulu. Serius? Apa yang lu coba? Ya waktu SMA lah. Apaan, cimeng? Iya dulu. Jadi bukan. Pengakuan seorang ketua Ganas ya. Boleh pom bensin Man. Ya boleh lah, maksudnya boleh apa? Takut meledak nanti kan ini. Ya ini nggak pakai nggak ada sinyal. Gue matiin sinyal. Ya artinya gini, namanya SMA dulu ya, kita lupa kelas 1 atau kelas 2. Kawan saya itu memang zaman dulu terbiasa menggunakan ganja. Menggunakan ganja itu sering bener. Wong saya nggak ngerokok. Nah saya kan kos dulu, terus dia tuh nitip ganja itu 1 linting gitu. Kak Bang. Nitip di kamar saya. Oh, dia taruh nitip di gitu aja, nggak ngerti lah. Terus? Itu sampai sebulan barang itu. Lalu nggak tahu? Sampai kekeringan, tahu. Oh, lu tahu tapi? Ya saya kan nggak ngerokok waktu itu. Oh, jadi ya, dibiarin aja situ? Dibiarin sama dia. Lama-lama kan kita pengen nyoba tuh. Berarti lu ini ya kepo juga lo ya, apaan? Ya, pengen tahu. Kemarin kepo. saya waktu pembakaran barang bukti. Waktu kita ngangkat ganja, ditanya juga sama wakil ketua komisi 3, namanya Pak Pangeran, ada kepala BNN juga. Saya bilang ini enak sebenarnya Pak, cuman dulu ya saya bilang gitu, karena sekarang masuk penjara. Berarti lo coba 1 gram, 1 linting? Enggak lah ya. Enggak, dulu ya, coba 1 linting. Nyoba lah dulu gitu. Nah, kalau bisa bilang dulu enak sekarang enggak, berarti lo udah pernah nyoba yang dulu sama yang sekarang dong. Lo jadi bisa dulu enak. Dulu sekarang nggak enaknya kan. Dulu kan nggak terlalu ketat. Oh, maksudnya hukumannya. Bukan rasanya, iya, tapi bukan. Dari ininya lah ya, dari sekarang kan risikonya Okay. terlalu tinggi. Bang, lu kan tahu Bang, ganja tuh di beberapa negara tuh legal Bang. Kenapa kita tuh nggak bisa ke arah situ loh, sampai banyak tuh. Kemarin itu kan ada orang bilang surat menteri. Dilegalin aja, malah bikin pajak gitu, kayak sama kayak rokok, malah bukan bisa mendatangkan gitu. devisa. Kemarin itu ada surat dari Menteri Pertanian. Sebenarnya dia hanya memperpanjang keputusan Menteri Pertanian terkait dengan Menteri terdahulu. Gua nggak lihat mata lu. Terkait dengan terdahulu ya. Terkait dengan Menteri terdahulu dari bahwa tadi pada lo pakai tambah gelap bahwa ganja itu termasuk tanaman obat. Nah itu makanya Bang, lu tau nggak di daerah ini kebetulan kan organisasi lain kan teriak-teriak. Padahal keputusan menteri itu sebenarnya dia yang menteri sekarang melanjutkan keputusan menteri terdahulu.
Itu saya nggak tahu siapa Nah, itu kan memviralkan. tanaman hanya disalahgunakan, tapi kan Ya, bukan berarti karena ormas lain yang sejenis dengan kita teriak-teriak. Saya waktu itu belum sempat bicara. Nah, di channelnya Bu Risma Simbolon ini saya akan membuat Yeah. pernyataan. Thank you. Ini Ya, pertama kali nih. ya, Oke, membuat dengar. pernyataan. Oke. Jadi saya menyatakan legalisasi ganja saya tolak 100%. Tapi ganja untuk pengobatan dan untuk bahan baku obat saya setuju 100%. Ya. Emang Karena di masyarakat itu legalisasi ganja itu seolah-olah melegalkan ganja. ya betul. Padahal legalisasi ganja itu yang dimaksud untuk pengobatan. Oke. Nah, sekarang kita berikan edukasi kepada masyarakat. Saya katakan legalisasi ganja 100% ganas, bahkan 1000% tidak setuju. Ya. Tetapi ganja untuk obat dan untuk bahan baku obat ganas setuju 1000%. Iya. Ya kan memang yang kita masalahkan kan penyalahgunaannya gitu loh. Soalnya Bang terus terang nih ganja nih untuk beberapa penyakit kayak step atau apa itu bisa loh. Ya, itulah yang saya katakan tadi. kan? Sepanjang itu untuk obat dan bahan baku obat bisa dipertanggungjawabkan secara medis, ya itu kan ciptaan Tuhan. Iya, kayak morfin atau apa itu kan Ya. juga penghilang rasa sakit saat kita operasi atau Ya. apapun. Sebenarnya kan yang dimasalahkan karena disalahgunakan. Ya, kan, Bang? saya mendukung. Gitu Saya ya. mendukung Penggunaan ganja Iya, untuk obat. Oke. untuk obat dan bahan baku obat. Bahan baku obat. Udah. Iya ya, cuma di Indonesia belum bisa ya ke arah situ ya. Istilahnya Bukan belum bisa, karena kan istilah itu yang jadi rancu. Iya. Karena orang menyatakan legalisasi ganja seolah-olah melegalkan ganja. Padahal tapi di luar negeri Bang ganja itu jadi gini Bang, aku nih dapat input juga istilahnya. Aku kan sering tukar pikiran sama para napi-napi abang di penjara. Bahkan aku ngobrol sama bandar udah dieksekusi mati tuh malah ya waktu di Nusa Kambangan ya. Dia bilang gini sama aku, tahu nggak? Kalau makin orang Indonesia ya nggak hanya orang Indonesia lah. Kalau misalnya barang itu tidak legal, sembunyi-sembunyi itu kan akhirnya jadi mahal. Nah, padahal kalau dibikin legal aja udah nggak ada harganya. Iya, eksekusi Gitu paling loh. 5.000 5.000. Nah, sampai sini Ya, bisa 200.000, 300.000. Tahu ya harganya? Tahu. Oh iya, pernah beli. Aku nggak pernah beli, cuma katanya. Dengar ya. Oh, kata siapa dong? Kata cewek-cewek yang pakai itu lah di Siapa tempat ceweknya karaoke. itu? Nah, aku pernah di itu juga Bang. Ya pernah pakai juga lah. Pernah nyoba lah waktu itu ekstasi. Aku nggak beli. Nah, jadi itulah sebenarnya kalau dilegalin nggak ada harganya, orang malah males. Ya bukan seperti itu. Istilahnya orang nggak mau berdagang, orang nggak ada harganya, nggak ada untungnya, ngapain dagang? Ini karena untungnya sampai jutaan, ratusan ribu, ribuan kali lah keuntungannya, orang jadi gencar banget berbisnis atau para bandar itu berbisnis ini kan karena di susah dapatnya dan keuntungannya berlipat-lipat gitu Bang. Ya, kita bertahap dulu lah. Artinya itu kan perlu perdebatan, perlu pemikiran, perlu segala macam lah ya. Yang paling penting sekarang kita yang banyak manfaatnya dulu, manfaat untuk kemanusiaan. Nah itu sekali lagi saya katakan, kalau legalisasi ganja kita tidak setuju, tetapi ganja untuk obat dan bahan baku obat kita setuju. Okay. Nah untuk tahap berikutnya legalisasi ganja, penggunaan ganja secara bebas di masyarakat itu tahap berikutnya nanti setelah kita untuk obatnya itu selesai dulu. Iya. Nanti kita bahas lagi. Capek ngebahas itu nanti kan? Iya capek ya. Iya. Nah oke, kita ke topik lain nih Bang. Nah sekarang di kalangan orang-orang penting juga kan narkoba ini banyak dipakai karena mereka yang punya daya beli, misalnya pejabat, artis, dan orang-orang tajir-tajir pakai juga Bang. Gimana itu Bang menurut Abang? Mereka mampu membeli, tapi kan orang-orang yang susah yang nggak bisa beli akhirnya jual sana jual sampai miskin dan nggak punya apa-apa Bang. Ya yang pasti kan bagaimana kita meningkatkan imunitas masyarakat untuk tidak mudah tergoda
mencoba narkotika. Itu yang paling penting. Iya. Kalau masyarakat itu imunitasnya, kekebalan tubuhnya lah istilahnya, terkait dengan pengaruh orang mencoba menyalahgunakan narkotika, otomatis orang nggak akan ada yang jual. Imunitas nggak cuma buat COVID tapi buat narkoba juga. Iya, Sekarang artinya tanya, Bang. imunitas masyarakatnya. Artinya kalau seluruh masyarakat itu punya kesadaran tinggi, punya daya tahan tinggi, punya imunitas tinggi, otomatis orang nggak akan jualan narkoba. No. Di sini kan orang gampang. Betul. Gampang. Apakah pengaruhnya itu karena apa? Mungkin salah satunya karena mudahnya juga mendapatkan narkotika. Sekarang gue tanya, Bang. Abang tahu nggak penderita atau pecandu narkoba di Indonesia sekarang berapa banyak sih? Yang data yang abang tahu terakhir lah. Yang saya tahu yang BNN sering sampaikan itu kan 5 juta. 5 juta jiwa lah. Iya. Nah, rehab, panti-panti rehab itu udah berapa banyak sih di Indonesia, seluruh Indonesia? Kita nggak hitung, nggak tahu banyak lah. Nah, menurut abang 5 juta itu nggak cukup. Nah, itu bisa panti rehab ada bisa menampung 5 juta itu. Jadi gimana, Bang, cara menekan ini? Gue yakin tidak mungkin sampai 0. Tapi gimana caranya menekan angka? Karena ini tiap tahun bertambah terus, Bang. Ya kalau orang putus asa, pecandu narkotika itu, kalau orang putus asa ngurusin, tembak aja. Tembak mati istilahnya gitu. Tapi kan nggak mungkin. Maksudnya tembak mati? Ya bukan, artinya itu kan mati. Pecandu narkotika itu sekarang kan dibiayai juga oleh negara untuk pengobatan. Di rehab, panti rehab. Sebenarnya pecandu narkoba itu nyusahin negara, ngabisin uang negara, jadi ngerepotin negara. Ya kalau soal ngerepotin, jadi pecandu narkotika itu periksa aja otaknya. Bang, kalau soal ngerepotin negara lebih repot lagi itu yang di dalam penjara itu sampai mereka misalnya hukumannya 20 tahun seumur hidup. Ya seumur hidup dikasih makan sama negara, lebih nyusahin, Bang. Kenapa nggak mati aja dapat seumur? Ya ini kan salah satu edukasi yang kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa pecandu narkotika itu memang bukan saja menyusahkan negara, menyusahkan keluarga. Yang paling penting sendiri, nyusahin dirinya sendiri. Iya betul. Kadang-kadang mereka juga udah pengen lepas dari. Ya, nah disitulah peran. Susah banget ya, Bang. Disitulah visi organisasi Ganas itu, bagaimana kita selamatkan dia agar dia tidak terjerumus lebih jauh untuk menjadi pengedar. Berarti Ganas juga berperan di panti-panti rehab gitu maksudnya? Kita menjangkau, mengajak, mengingatkan kalau ada keluarga yang kecanduan narkoba, alangkah baiknya sebelum ditangkap polisi, alangkah baiknya kita bantu untuk dia diarahkan untuk ke pengobatan gitu. Jadi perannya Ganas di masyarakat juga salah satunya itu ya. Jadi menjangkau, udah banyak yang kita bawa ke panti rehab. Kadang-kala misalnya kalau dia udah ngamuk, ya kita tinggal koordinasi sama orang tuanya. Kalau dia nggak mau direhab, kita pura-pura jadi polisi, nangkep dia, pura-pura kita masukin penjara. Kalau nggak dia nggak mau direhab, akhirnya dia baung. Dibawa, gitu. Nah jadi teman, buat kalian yang nonton ya, kalau punya teman, saudara atau anggota keluarga kalian yang terkadung apa? Kecanduan narkotika. Namanya terlanjur menjadi pecandu narkoba gitu ya. Betul. Gak usah segan-segan hubungin Ganas. Nah, nomor teleponnya, Bang? Iya itu Ganas Pusat aja ke Instagram ya, Ganas Pusat, GANNAS Pusat. Nah, bisa DM direct message. Nanti dibantu sama tim dari Ganas, akan diarahkan tuh. Dia harus kemana. Enggak, justru gini, mumpung masih belum ditangkap sebagai pelaku kriminal. Soalnya kalau udah ditangkap terlalu banyak birokrasi, nanti terlalu banyak uang keluar. Nah, mendingan kita obati sebelum ditangkap ya kan? Iya. Nah sekarang gue mau pengen tanya nih ke Abang nih ya. Sekarang nih kan, Bang, ya banyak banget berita-berita tuh artis-artis tuh kena narkoba. Kenapa sih bolak-balik mereka tuh apa gimana sih, Bang? Apa bego atau gimana sih, Bang? Kemarin pernyataan lu tuh keras banget tuh, katanya. Lu bilang apa tuh, coba ngomong? Iya, saya kan ditanya wartawan di Polda. Bagaimana nih ada artis yang ketangkap? Saya bilang. Yang terakhir Reza itu ya? Iya, saya bilang itu mungkin saya
saking bingungnya mau memberikan sebuah pesan pada kawan-kawan pekerja seni itu, apa sih yang saya sampaikan dalam bentuk kasih sayang saya terhadap pekerja seni itu, yang sebenarnya dari Ganas itu kita berharap banyak dari dia sebagai agen perubahan. Sebagai public figure itu untuk menyampaikan program-program organisasi lain, mengajak mereka sebenarnya gitu. Itu kekecewaan, kekesalan kita terhadap begitu seringnya artis apa yang lo sebut? tertangkap. Saya waktu itu mengatakan artis yang menggunakan narkoba, cek aja otaknya, pasti nggak punya otak. Nah, maksud saya itu sebenarnya ada kelanjutannya karena dipotong ya oleh infotainment. Saya bilang kalau dia punya otak kan nggak mungkin dia pakai narkoba, itu maksudnya. Itu kan filosofis saja. Kalau dia punya otak, kan dia berpikir dong pakai narkoba bisa ketangkep, bisa kecanduan, bisa duit banyak, bisa hancur masa depan. Jadi kalau artis yang pakai narkoba nggak punya? Iya, saya katakan artis yang pakai narkoba, periksa aja otaknya, pasti nggak ada otaknya, saya bilang gitu. Padahal saya katakan kalau dia punya otak, pasti dia nggak mungkin pakai narkoba. Bang, tapi kan kalau artis-artis pada pakai narkoba, bang, kan lu ini bang diteleponin sama wartawan masuk TV lo bang. Ya nggak begitulah, nggak begitu kan. Kita tujuan awal berorganisasi itu kan mengajak orang untuk sehat, untuk tidak mencoba narkoba gitu. Nah, gue pengen flashback sedikit aja bang ya, karena memang sempat gempar juga nih beberapa waktu lalu nih bang. Abang kan sempat menjadi kuasa hukumnya dari A.A. Gatot Brajamusti yang jelas-jelas dia itu pengedar, ya kita mungkin nggak sampai ke bandar, tapi pengedar. Dia menyediakan narkoba ya itulah narkoba buat anggota-anggota pesantren pengajiannya dia. Ya kenapa lu mau jadi kuasa hukumnya bang? Maksud lu apa? Lu mau caper atau mau tampil gitu? Apa? Buka dulu itu biar kelihatan muka lo. Enggak begitulah. Saya ini kan orang banyak heboh tau nggak lo? Begini, memang ada juga bahkan ada isu juga orang mengatakan Nyoman tuh kalau ke BNN usir aja. Siapa yang bilang? Ada yang bilang begitu karena membela Gatot. Ya iyalah lu sampai tampil di Metro ya. ILC. TV One ya. ILC ya. Itu semua tau nggak, kader lu banyak yang mencibir juga gitu. Kenapa dibela sih? Jelas-jelas dia tuh penyedia gitu loh, penyalur, distributornya lah istilahnya kan. Kenapa lu bilang? Alasan lo apa bang mau untuk ngebela? Sebenarnya pertama itu sebenarnya kedekatannya anak saya dengan anaknya Pak Gatot. Oh, sedekat apa? Kawan dekat itu, kawan akrab gitu loh. Jadi saya sebagai sama orang tua lah, ada empati aja waktu itu. Cuman saya tidak mengenyampingkan peran, fungsi dan batas-batas apa yang seharusnya saya lakukan sebagai ketua umum organisasi. Walaupun saat itu saya murni sebagai profesi lawyer. Oh gitu, lu dibayar? Buka-bukaan aja apa-apa. Lu nggak apa-apa, di sini tidak ada rekayasa dan harus jujur. Abang dibayar nggak? Ya, dibayar tapi dengan cara lain lah ya. Oh, dengan cara apa? Dengan? Ya enggak lah. Dengan cara apa? Transfer? Jadi tapi di dalam surat kuasa itu saya sudah buat pembatasannya karena kan waktu itu belum bisa dibuktikan Pak Gatot itu sebagai apa. Itu kan terdengar di luar aja saat itu ya, sebagai bandar besar lah, sebagai pengedar lah. Saya di dalam surat kuasa saya membatasi hanya pasal 112 sama 112 aja kalau nggak salah. Pasal 112 itu adalah menguasai tanpa hak narkotika secara melawan hukum. Jadi tidak ada di situ pasal distribusi, pasal pengedar, jual beli dan sebagainya. Dia hanya konteks saya membela itu menyimpan, menguasai tanpa hak narkotika. Jadi sampai di LC pun sebenarnya waktu di LC debat itu belum ada pasal
mendistribusikan atau memberi atau mengedarkan. Itu jadi sudah agak lama baru diketahuilah bahwa beliau itu mendistribusikan narkotika. Ternyata dia tidak menjual belikan. Itu catatan ya. Menyediakan pun dia mendistribusikannya, itu dia kenanya. Artinya memberikan kepada orang untuk menggunakan. Tetapi yang dia katakan bandar dan pengedar itu bohong. Sama sekali Bu, tidak. Saya bisa kasih garansi itu 100%. Tapi dia menyediakan untuk dia berikan itu kepada orang itu yang kalau tidak salah itu dia kenanya. Nah, begitu dia ada mendistribusikan, katanya ada di dalam fakta hukumnya dugaan awal di kepolisian itu, saya langsung mundur. Saya langsung tidak mau menangani, dan otomatis di kuasa saya kan nggak ada pasal 114-nya. 114 itu otomatis hanya menguasai. Begitu dia pasalnya berubah, dia ada fungsi lain lagi, otomatis kuasa itu gugur. Saya sudah batasin. Itu jadi kalau orang memang tidak mengerti, mungkin orang ya benar kok ini bandar pengedar dibela. Ada benarnya juga, tetapi setelah sudah sekian perjalanan dalam proses penyidikan di kepolisian. Itu. Berarti setelah dia ketahuan dia mendistribusikan, lo langsung tarik diri? Bukan tarik diri, di kuasa kami itu tidak ada pasal itu. Kami batasi hanya 112. 112 itu hanya menguasai. Kalau dia ada pasal lagi mendistribusikan kan 114. Sedangkan di kuasa nggak ada pasal 114, otomatis kuasa itu sudah tidak berlaku. Artinya saya bisa pertanggungjawabkan di publik, di kader-kader organisasi bisa saya pertanggungjawabkan. Nah, saat itu Bang, kader-kader Ganas kan heboh semuanya ya, Bo. Yang nelfon gue juga yang ngadu ke gue juga banyak gitu kan. Gimana lo mengcounter semuanya, dalam arti gini loh Bang. Mereka itu kan kecewa sebenarnya sama ketua umumnya, kok bisa membela seorang yang menurut kita gitu ya, membela seorang viral lah ya waktu itu ya. Harusnya lu yang bawa dia ke penjara gitu kan, malah lu bela. Gimana sih? Ganas katanya anti narkoba, lu gencar bilang anti narkoba, tapi ininya pelaku-pelakunya malah lu bela gitu. Gimana lu mengcounter kader-kader lu sendiri? Gimana Bang? Kebanyakan kalau yang bertanya langsung kepada saya jelaskan duduk persoalannya. Iya. Justru mereka malah sangat setuju. Termasuk gue. Kita ngobrol berapa lama waktu itu? Nah, istilahnya gini loh. Misalnya kayak Raffi Ahmad, bukannya kita bela, dia kan juga sama posisinya dalam konteks lain. Terus Roger Danuarta, terus Jennifer Dunn, Raffi Ahmad, terus siapa lagi, banyak lah beberapa artis. Itu posisinya sebenarnya tidak berbeda, hanya saja mulai hebohnya saat adanya pengaduan terkait dengan Agathot yang dikatakan aspat itu, yang diberikan di SEP itu dibilang aspat itu. Kuping gue udah mulai ini nih ketutup. Ya terus? Ya udah itu. Jadi lu cara mengcounternya hanya orang-orang yang kalau ada orang secara langsung nanya ya? Langsung ke saya ya. Saya jelaskan. Saya akan pertanggungjawabkan. Saat itu bukan saja saya sebagai lawyer, saya juga sebagai pengacara, sebagai ketua umum. Artinya kalau seandainya dia tidak mendistribusikan saat itu, hanya menguasai, memiliki narkotika secara melawan hukum, itu kewajiban kita untuk menyelamatkan dia. Oh gitu. Jadi ngambilnya dari poin itu ya? Dari itu sebenarnya saya berpikir, memang itu sangat riskan sekali. Bayangkan saya masuk hampir 10 kali wawancara. TV One, E-News, TV One aja bisa mungkin 2 kali, E-News 2 kali. Pokoknya hampir 10 kali lah saya wawancara selama di nanganin. Ya orang viral banget. Viral ya? Ya maksudnya kan kasusnya itu viral, jadi orang-orang yang menanganinya jadi Jennifer Dunn itu juga kan sama. Dia tuh hanya make ya, menyalahgunakan narkotika. Yang terakhir ya, dia dihukum 4 tahun kan, kami sampai laporkan hakim yang menangani dia itu. Hakimnya Bang laporkan ke Komisi Yudisial, ada itu di berita. Kenapa? Ya karena menurut saya filosofinya kan harusnya dia diselamatkan karena dia tidak jualan. Karena bolak-balik justru sebenarnya dia iya, dia kan cuma 2 kali.
Pernah cuma 2 kali, satu Jakarta Barat waktu itu hampir 20 tahun yang lalu. Saya bahkan mencari itu data dia. Dia kasihan waktu pertama dia menyalahgunakan narkotika, pakai narkotika, dia kena 4 tahun. Masih muda banget sih. Bayangkan itu kami mempertahankan mazhabnya organisasi. Seharusnya yang namanya Jennifer Dunn di awal itu harusnya tidak dihukum 4 tahun. Harusnya di rehab. Nah begitu dia kena yang kedua, katanya 3 kali nggak ada itu, cuma 2 kali. Nah begitu yang kedua ini kan hukumannya juga heboh, 4 tahun. Walaupun dia memberikan ke orang lain, memanggil waktu panggil, ini ada barang pakai, itu namanya secara hukum 132 permufakatan jahat. Cuman kan namanya orang pakai narkoba jenis sabu itu lengannya pegang pun udah katanya horny. Wih, ya, sensitif. Nah, dipanggillah kawannya untuk pakai apa, kebersamaannya, kesenangannya itu kan timbul, itu kan akibat daripada efek daripada obat itu, sabu itu sendiri. Nah, artinya 132 yang dikatakan permufakatan jahat sepanjang dia tidak transaksi ya. Menjual ini ada barang, lu pakai ntar lu bayar. Nah itu kami nggak bela 132. Kalau ini kan 132 dia tidak menerima uang. Iya. Saya masih bela dia, saya bela mati-matian itu. Kalau nggak salah sampai di pengadilan tinggi terakhir malah divonis 10 bulan ya, keluar dia. Bahkan saya sampai 2 kali ke penjara untuk memberikan satu keyakinan dia bahwa kamu akan bisa ringan dituntut. Bahkan saya ketemu dengan kepala lapasnya Bu Eko. Saya membuka, ini loh sebenarnya hukum-hukum yang digunakan, ini loh sebenarnya hak-hak daripada Jennifer Dunn itu. Malah saya juga ketemu Roro Fitri di sana. Roro Fitri juga sama itu pasalnya kalau tidak salah ya, dia make, kalau nggak salah ya, dia make kena berapa tahun tuh dia, karena dia udah ada lawyernya ya, dia tidak berkenan, dia sudah. Oh gitu. Iya. Jadi lu ambil dari ya satu inilah ya, satu sisi gitulah ya. Iya. Ya. Ya kalau orang tidak tahu memang menghebohkan. Iya. Memang di awal saya menganggap itu tidak salah. Tetapi begitu dalam perjalanan dalam proses hukum itu ditemukan bukti-bukti baru bahwa dia mendistribusikan, itu kena ada tambahan pasalnya. Pasalnya adalah pasal mendistribusikan, memberikan itu orang itu juga kan nggak boleh. Nah itu berarti dia melakukan satu tindak pidana yang betul-betul satu kesalahan gitu ya. Nah sehingganya kami nggak boleh membela itu. Otomatis secara lawyer kami sudah batasi juga di dalam kuasa itu. Hanya 112, tidak 114. Ya. Begitu timbul 114 otomatis gugur gitu. Nah sekarang mungkin teman semua berpikir begini ya, maksudnya bukan berpikir, setelah mendengarkan kita cerita-cerita, mereka pengen pengen juga mengikut sertakan dirinya gitu di Ganas. Caranya gimana sih Bang? Banyak yang pengen jadi anggota Ganas loh. Ya tinggal kasih KTP, kasih foto, nanti secara resmi ada kartu tanda anggotanya. Oh gitu, nanti ya, Abang kasih kartu tanda anggotanya. Ada biaya? Kartu gimana? Ya administrasi lah. Gue juga nggak bawa. Di mobil administrasinya saja untuk sumbangan. Tapi yang banyak lah nyumbang ke gue. Iyalah, nyumbangnya banyak lah, namanya untuk sosial kan. Iya. Terus kegiatan-kegiatan di Ganas tuh apa aja sih Bang? Sebenarnya kalau sudah punya kartu tanda anggota itu, di situ ada tertulis pasal-pasal yang menjadi dasar kita bergerak atau bekerja. Dasarnya sama dengan polisi, dengan BNN, undang-undangnya sama, cuman beda pasal. Kita di dalam kartu tanda anggota itu ada namanya bab 13 tentang peran serta masyarakat 104, 105, 106, 107. Ya maksudnya apa konkretnya tuh peran serta kita? Kegiatannya apa konkretnya? Apa yang mereka bisa kerjain dari payungnya Ganas ini? Paling tidak pertama menjaga diri. Kalau dia sudah kalau dia udah jadi sebagai anggota Ganas, untuk diri sendiri, jaga diri sendiri. Yang kedua, paling tidak mengajak keluarganya untuk mengingatkan. Ketiga, bagaimana mengajak lingkungan. Jadi tetangga, bagaimana kelompok-kelompok masyarakat RT, itu kalau bisa bergabung dengan komunitas
ganas itu. Ya semakin banyak mereka bergabung, semakin gerakan ini semakin kita banyak. harapkan sebenarnya member get member, artinya satu anggota ganas punya kewajiban menarik 10. 10 anggota ganas berkewajiban menarik 100. Kalau 100 itu menarik 10 1000. Iya. 1000 menarik, yang 1000 itu menarik 10 lagi 10.000. Iya ya. Nah, paling tidak target kita sebenarnya dari jumlah penduduk ini minimum 10% aja. 10% dari jumlah penduduk sekitar Indonesia? 27 juta. Berarti kita target Abang 27 Target juta kita, anggota cuman kan- ganas iya, cuman seluruh Indonesia. Sulit. Kita paling baru mungkin Kita berapa sih semua anggotanya Bang? Mungkin 5 sampai 10.000 baru. 5 sampai 10.000 seluruh Iya. Indonesia ya? Iya. Nah, gimana cara Abang untuk mensosialisasikan yang Abang bilang Nah, itulah. member get member itu? Ya itulah gunanya sebenarnya public figure itu. Salah satunya ya. Makanya Bang Dulu kita- banyak deketin Iya. artis-artis, apalagi mereka lagi kena kasus gitu. Tujuannya sebenarnya untuk itu Bang. Mereka bisa mengkampanyekan ganas Bisa juga. dikatakan seperti itu ya. Tapi niat kita hanya memberikan satu usulan, saran kepada penyidik bagaimana sebaiknya memperlakukan mereka. Itu saran daripada organisasi karena sesuai dengan visi misinya itu menyelamatkan, tidak memenjarakan pecandu atau penyalahguna atau pemakai. Bang, dulu berapa tahun lalu Bang, gue mau nanya nih Bang sama lo Bang, dulu kok lo bisa ngangkat gue jadi duta ganas, alasannya apa? Ya yang pasti cantik lah. Oh jadi semua cantik lo jadiin duta ganas, maksudnya apa Bang? Ya. Sebelum gue itu kan ada Dewi Persik, ada Manohara, apa mereka duta apa Bang? Kalau Dewi Persik itu duta peduli korban narkoba. Oke, kalau Manohara? Duta anti narkoba. Kalau Risma? Simbolnya? Risma apa ya? Duta anti narkoba juga kalau nggak salah. Nah, maksudnya banyak juga kan yang bilang gini sama gue, gimana sih caranya jadi duta ganas kayak Risma tuh gimana caranya atau apa kriterianya? Ada yang nanya ke gue gitu Yang Bang. pasti Gue bingung juga, saya mesti nanya secara dari dulu. pribadi tentunya kan performanya. Oh, performance apa? Yang nih? enak dilihat lah. Oh gitu. Enak dilihat, bisa public speakingnya, bisa bicara ya, bisa menyampaikan visi misi organisasi. Tentunya dia punya komitmen secara sungguh-sungguh untuk menjaga juga nama organisasi. Oh, gitu. Jangan sampai tiba-tiba begitu diangkat tahu-tahu dia ketangkep pakai narkoba kan kita membangun organisasi kan tidak mudah. Bang, tahu nggak Bang? Sebenarnya banyak juga Bang. Mereka itu yang memakai itu justru berlindung di bawah organisasi untuk ya bikin saru aja. Jadi orang pikir dia nggak make, ternyata dia make. Nah untuk oknum-oknum yang kayak gitu, Sebenarnya apa tanggapan lo Bang? Atau lo mau ngomong apa buat orang-orang itu? Lo maksud lo apa gitu kan istilahnya? sebenarnya keanggotaan ganas itu sudah jelas apa tugasnya dia. Sepanjang tugasnya di luar yang ada di dalam aturan-aturan yang ada di dalam kartu tanda anggota itu, kalau dia berurusan atau tertangkap atau memang dia menyalahgunakan narkoba, kalau terbukti tangkap. Jangankan dia, saya pun kalau memiliki, menguasai atau memakai narkoba ya tangkap juga saya gitu. Kita kan harus menegakkan, harus bersih. Ya tapi kan ada bang di ormas lain gitu Bang. Itu artis memang make tapi dia ya memang malah jadi ininya ikonnya di ormas sana sebenarnya untuk berlindung di bawah ini aja gitu loh. Ya kadang kita bertindak tegas, misalnya pecat anggota kita yang menyalahgunakan narkoba, misalnya gitu ya, kalau ketahuan atau ketangkep gitu ya. Dibuktikan, oke. Tapi kadang-kadang di satu sisi kan kita punya misi menyelamatkan orang-orang itu. Nah kan kita bingung juga kadang-kadang, masa orang lain kita bela, terus kader kita ketangkep menyalahgunakan narkotika, kenapa kita jauhi, kenapa kita pecat? Ini kan jadi problem sebenarnya. Tapi kalau kita nggak pecat,
kadang-kadang orang masyarakat itu kan sudah menuduh dan antipati. Betul. Itu organisasi itu nggak benar. Ya, Malah banyak mungkin anggotanya yang pakai ada narkoba. nggak bang yang mereka justru pemakai nih, mereka masuk ke Ganas sebenarnya untuk minta dibantu bang, supaya mereka bisa lepas dari ini. Jadi bukan berlindung tapi terbalik. Jadi mereka pengen istilahnya pengen sembuh, tapi ya mereka cari lingkungan orang-orang ini ya, banyak juga yang mantan pemakai narkoba di Ganas kan, banyak juga kan. Banyak bahkan justru saya tidak, kadang-kala Ganas itu tidak sekonyong-konyong lapor polisi memberikan informasi tangkap, tidak. Sering saya katakan, kalau Anda menggunakan narkotika, dalam hidup itu kan ada hari baik dan hari tidak baik. Oh, lagi sial kali dia. Kalau hari kita tidak baik, bagaimanapun kita menjaga keamanan untuk menggunakan narkotika, pasti akan tertangkap. Jadi kita mengedukasi itu dengan menyentuh, artinya mengajak orang itu berubah, kan tidak harus kita menyakiti ya, atau dengan cara-cara yang kasar. Ternyata banyak juga orang-orang yang sudah mengaku, saya udah nggak pakai. Oh gitu? Udah banyak yang kayak dong. gitu. Iya, banyak. Jadi kita memberi tidak mudah. positif. Bahkan ada satu nih yang sering sama saya, dia malah sekarang udah mau direhab, tadinya nggak mau. Oh gitu? Iya, bahkan sudah kita rehab dia, yang tadinya dia nggak mau, yang tadinya dia, saya ngelihat betul-betul orang yang pakai narkoba yang udah kecanduan itu kasihan ya. Iya, dia sebenarnya justru harus kita bantu. Ingin lepas dari lingkaran itu. Iya. Orang saudara gue bang, ada yang cacat, ada yang gila, ada yang mati segan hidup tak mau, ya udah nggak bisa sampai lumpuh, sampai akhirnya meninggal juga. Tapi tersiksa banget bertahun-tahun, puluhan tahun. Aduh, makanya jauhi. Kalau belum pernah nyoba, mendingan gak usah dicoba lah ya. Buat apa juga. Nah gitu. Nah jadi bang, ini kita udah hampir sampai nih. Kita apa nama tempatnya sih? Riverside ya. Riverside ya. Riverside. Kita udah mau sampai nih. Nah pesan abang terakhir deh buat semua teman yang menonton tayangan ini, dan di dalam rangka ulang tahun Ganas ke-13, apa pesan-pesan lo bang, atau lo punya? Sebenarnya pesan saya terlalu banyak, Bu Risma. Untuk masyarakat ya. Banyak nasihat yang ingin sampaikan. Kira mau pesen nasi Padang. Terus. Ya hanya satu. Terlalu banyak tapi hanya satu, apa coba? Pengen banyak gitu, cuman hanya satu yang saya ingin sampaikan. Satu yang dukung Ganas. Untuk menyampaikan visi misi. Dukung Ganas. Caranya mendukung Ganas gimana? Ya, kalau tidak menjadi anggota, ya suarakan anti narkobanya. Itu aja. Stop narkoba. Jangan coba narkoba. Yang gampang dicerna lah. Oke bang, thank you banget bang. Kita ngobrol ngalor ngidul, tapi keren banget. Oke semuanya teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow juga Instagram Ganas Pusat sama Risma Simbolon ya, pakai Z, RIZMA Simbolon. Dan tentunya share ke orang-orang atau saudara, teman-teman kalian yang mungkin sangat butuh nilai-nilai yang kita udah share ini ya. Mungkin ada temannya yang lagi make, temannya juga yang pecandu. Nah, share ini sebanyak-banyak. Kita akan tampung kalau dia. Bandar juga kalian share, nggak ada masalah. Kan semua ada hari baik, ada hari buruk. Nah, mungkin setelah mereka nonton tayangan ini menjadi hari baiknya mereka, oke? Thank you semuanya. Bye. Ini ada cara